Majapahit belum pulih dari darah di ruang arsip. Namun sebelum fajar kedua tiba, satu nama besar mulai dibisikkan di lorong istana. Dan kali ini, yang ditantang bukan lagi pengawas keamanan, melainkan seorang panglima. Dan sumpah yang diucapkan malam itu akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang dicap pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kalian semua, para penjaga kisah dan pecinta sejarah penuh intrik. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang lancar. Semoga yang sedang berjuang dimudahkan langkahnya, yang sedang lelah dikuatkan hatinya, dan yang sedang menghadapi ujian diberikan jalan keluar terbaik. Amin. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan kisah Majapahit yang penuh darah, sumpah, dan pengkhianatan ini. Dukungan kalianlah yang membuat cerita ini terus hidup dan semakin membara di setiap episodenya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke intrik berikutnya, jangan lupa untuk like kalau kamu merasakan ketegangan duel tadi. Komentar siapa menurutmu dalang sebenarnya di balik daftar rahasia itu. Subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Karena mulai sekarang, permainannya semakin berbahaya. Setiap like dan komentar kalian adalah bahan bakar untuk melanjutkan cerita ini lebih brutal, lebih mencekam, dan lebih tak terduga. Siap? Karena Majapahit belum selesai berperang dan bayangan itu masih mengawasi. Aula dalam istana Majapahit pagi itu terasa lebih dingin dari batu candi yang belum tersentuh matahari. Udara tidak hanya membawa sisa asap dari ruang arsip yang terbakar 2 malam lalu, tetapi juga menyimpan sesuatu yang lebih pekat, ketidakpercayaan. Para perwira berdiri membentuk setengah lingkaran, tidak satu pun mengambil tempat duduk, meski kursi-kursi kayu jati telah disiapkan di sepanjang dinding. Tradisi lama menyebutkan, dalam sidang yang menyangkut dugaan pengkhianatan, tidak ada yang pantas bersandar sebelum kebenaran berdiri tegak. Wajah-wajah keras yang biasanya hanya menunjukkan kesiapan perang, kini memperlihatkan kegelisahan yang disamarkan. Beberapa tangan terkepal di balik punggung, beberapa rahang mengeras menahan komentar yang belum waktunya dilepaskan. Di ujung ruangan, berdiri Patih Gajah Mada, tenang, kokoh, tak tergoyahkan seperti pilar utama kerajaan. Tatapannya menyapu setiap wajah tanpa tergesa, seakan menimbang kesetiaan di balik pupil masing-masing prajurit. Di sampingnya, Wira berdiri dengan tubuh masih diperban, perutnya terikat kain tebal yang menahan luka belum sepenuhnya kering. Meski begitu, bahunya tegak. Ia tidak datang sebagai korban, ia datang sebagai saksi, dan mungkin sebagai pemantik badai berikutnya. Keheningan aula bukanlah hening yang damai, melainkan hening yang menunggu ledakan. Di sudut kiri, beberapa perwira divisi barat berdiri sedikit lebih rapat satu sama lain. Bisikan mereka terputus-putus seperti bara yang belum sepenuhnya padam. Mereka tahu nama yang akan disebut, dan mereka tahu konsekuensinya. Sekar melangkah maju dari barisan tengah. Gerakannya tidak tergesa, namun mengandung ketegasan yang tak bisa disangkal. Gaun perangnya sederhana, tanpa perhiasan, hanya sabuk kulit yang menyilang membawa gulungan dokumen. Ia membungkuk singkat pada Patih, lalu memutar tubuh menghadap para perwira. Tangannya membuka kembali daftar distribusi lencana dan jadwal rotasi penjagaan yang sempat disita dari ruang administrasi sebelum api melahap sebagian arsip. Ranggala tidak mungkin mengakses gudang senjata sendirian. Ucapnya tenang, suaranya jernih menembus ruangan seperti bilah tipis. Ada unit penjaga yang dipindahkan 2 hari sebelum serangan. Pergeseran itu tidak tercatat dalam laporan umum. Kata-katanya tidak meninggi, tetapi justru itulah yang membuatnya menggema.
Tuduhan yang diucapkan tanpa emosi seringkali lebih berbahaya daripada teriakan. Seorang panglima tua melipat tangan di dada. Garis-garis usia di wajahnya semakin tajam ketika alisnya turun. "Bukti?" tanyanya pendek, namun nadanya mengandung tantangan. Ia bukan membela siapapun, ia menjaga kehormatan struktur komando. Tuduhan tanpa dasar bisa meretakkan fondasi yang telah dibangun puluhan tahun. Sekar tidak goyah. Ia mengangkat gulungan kedua, memperlihatkan segel lilin yang telah retak. Perintah pemindahan datang dari Divisi Barat, ditandatangani atas nama komando langsung. Beberapa kepala menoleh serentak ke sisi kanan aula. Wira yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat pandangannya. Tatapannya tidak lagi sekadar waspada, ia tajam, terarah. "Aku menyaksikan sendiri lorong barat kosong pada malam serangan," katanya. Suaranya berat karena menahan sakit. "Itu bukan kelalaian biasa, itu pengosongan terencana." Kalimat itu jatuh seperti batu ke kolam tenang. Riak kecurigaan menyebar cepat. Divisi Barat bukan divisi sembarangan, itu benteng utama jalur suplai dan pertahanan luar, dan pemimpinnya bukan prajurit rendahan. Nama itu belum disebut, namun semua sudah merasakannya menggantung di udara seperti pedang tak terlihat. Gajah Mada tidak segera berbicara. Ia membiarkan ketegangan mengeras, membiarkan setiap orang memikirkan kemungkinan terburuknya sendiri. Politik lebih sering dimenangkan oleh kesadaran yang tumbuh perlahan daripada tuduhan yang terburu-buru. Di barisan belakang, seorang perwira muda menelan ludah, sementara yang lain menggeser posisi kaki, seolah lantai batu mendadak menjadi rapuh. Akhirnya, Wira melangkah setengah langkah ke depan. Rasa nyeri di perutnya membuat nafasnya tertahan sesaat, namun ia tetap berdiri tegak. Divisi Barat dipimpin oleh Panglima Adyaksa Wirendra. Nama itu akhirnya terucap, tidak dengan teriakan, tidak dengan amarah, tetapi dengan kepastian. Reaksi yang muncul tidak meledak, ia justru membeku. Itulah yang lebih mengerikan. Beberapa wajah memucat, beberapa mengeras dalam pembelaan diam. Wirendra bukan hanya panglima, ia veteran puluhan pertempuran, simbol kekuatan garis depan, orang yang namanya sering disebut dalam kisah keberanian. Menuduhnya berarti mengguncang separuh moral pasukan, namun fakta tidak mengenal reputasi. Sekar menambahkan, "Tidak ada tuduhan akhir, kami hanya menelusuri rantai perintah." Kalimat itu diplomatis, tetapi maknanya jelas. Rantai itu mengarah ke atas. Gajah Mada akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun memegang kendali penuh. Di Majapahit, kesetiaan bukan warisan nama. Ia dibuktikan setiap hari. Tatapannya berhenti sejenak pada barisan Divisi Barat. Dan hari ini kita membuktikannya dengan kebenaran. Aula kembali hening, namun kali ini heningnya berbeda. Ia bukan lagi sekadar menunggu. Ia telah berubah menjadi tuduhan yang berdiri di tengah ruangan. Tak kasat mata, namun tak terbantahkan. Di luar aula, angin pagi berembus membawa debu sisa kebakaran, menyapu halaman dalam istana seperti abu yang enggan menghilang. Di lorong-lorong batu, bisikan mulai bergerak lebih cepat dari langkah prajurit. Nama Wirendra berputar dari satu mulut ke mulut lain, berubah bentuk, dari pertanyaan menjadi kecurigaan, dari kecurigaan menjadi kemungkinan pengkhianatan. Dan di atas semua itu, sesuatu yang lebih besar mulai terasa. Ini bukan sekadar penyelidikan gudang senjata. Ini adalah retakan pertama pada dinding kepercayaan. Ketika satu nama besar mulai dipertanyakan, maka tak ada lagi yang benar-benar aman dari sorotan. Dan di tengah pusaran itu, Wira menyadari satu hal yang lebih menggetarkan daripada luka di tubuhnya, bahwa sejak saat ini, setiap langkahnya bukan hanya tentang mencari pelaku. Ia sedang berjalan di atas garis tipis antara penjaga dan tertuduh. Karena di Majapahit, kepercayaan yang berubah menjadi senjata tidak pernah hanya melukai satu orang. Berita tentang pemanggilan Panglima Adyaksa Wirendra menyebar lebih cepat daripada bunyi lonceng penjagaan. Tidak ada titah resmi yang dibacakan di Balairung, tidak ada pengumuman yang dipakukan di gerbang kota.
Namun dalam hitungan jam setelah sidang singkat di aula dalam, seluruh istana tahu bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi di halaman tengah. Tempat yang biasanya digunakan untuk pelantikan, penyambutan utusan, atau pengumuman kemenangan perang. Hari itu, halaman batu itu berubah menjadi panggung penentuan wibawa. Langit masih menyimpan warna kelabu sisa asap kebakaran ruang arsip, seakan enggan memberi cahaya penuh pada hari yang syarat kecurigaan. Prajurit-prajurit dari berbagai divisi berdiri membentuk lingkaran luas, bukan atas perintah formal, melainkan karena naluri kolektif yang mengerti bahwa momen seperti ini tidak boleh dilewatkan. Di tengah lingkaran itu, ruang kosong dibiarkan menganga, ruang yang menunggu dua nama besar untuk saling berhadapan. Wirendra datang tanpa pengawalan berlebihan. Ia melangkah melewati barisan prajurit dengan pakaian tempur lengkap, bukan jubah kebesaran panglima yang biasanya ia kenakan saat menghadiri sidang resmi. Baju zirahnya memperlihatkan bekas-bekas sayatan lama yang tidak pernah diperbaiki sepenuhnya, seolah ia sengaja membiarkan sejarah perangnya tetap terlihat. Tubuhnya tinggi dan padat, bahunya lebar seperti pintu gerbang benteng. Langkahnya berat namun mantap. Wajahnya menyimpan garis-garis keras pengalaman puluhan medan laga, dan di mata itu tidak ada kegamangan. Ia tidak tampak seperti seseorang yang hendak membela diri. Ia tampak seperti seseorang yang siap menantang. Setiap langkahnya memecah keheningan halaman, dan ketika ia berhenti di tengah lingkaran batu, angin yang berembus seolah ikut menahan nafas. Di sisi berlawanan, Wira berdiri dengan perban masih melilit perutnya. Bahunya kaku oleh nyeri yang belum surut, tetapi sorot matanya tidak goyah. Ia tidak mengenakan zirah penuh, hanya pakaian tempur ringan yang memungkinkan gerak cepat. Perbedaan itu jelas terlihat. Di satu sisi, panglima perang berpengalaman dengan tubuh ditempa puluhan pertempuran. Di sisi lain, pendekar muda yang baru saja selamat dari luka hampir mematikan. Namun yang membuat lingkaran itu terasa semakin sempit bukanlah perbedaan usia atau pangkat, melainkan fakta bahwa tuduhan telah menggantung di antara mereka sejak pagi. Gajah Mada berdiri agak menjauh, tidak memasuki lingkaran, namun kehadirannya seperti bayangan gunung di balik peristiwa. Ia tidak memanggil sidang, ia tidak membacakan dakwaan, hanya ia mengizinkan pertemuan itu terjadi. Dan izin itu saja sudah cukup untuk menjadikannya sah dalam ingatan semua yang menyaksikan. "Kau menuduhku?" Suara Wirendra akhirnya memecah udara. Tidak keras, tidak meledak, tetapi berat dan dalam, seperti batu yang dijatuhkan ke dasar sumur. Tatapannya langsung menancap pada Wira, bukan pada Patih, bukan pada para perwira lain. Wira menahan tatapan itu tanpa berkedip. "Aku meminta penjelasan," jawabnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di bawahnya tersembunyi lapisan makna yang lebih dalam. Meminta penjelasan dari seorang panglima di hadapan prajuritnya sendiri adalah tindakan yang nyaris setara dengan tantangan. Beberapa prajurit divisi barat menggeser kaki mereka, tangan mendekat ke gagang pedang secara refleks. Namun tidak ada yang bergerak maju. Mereka menunggu isyarat yang tak pernah datang. Wirendra tersenyum tipis. Sudut bibirnya terangkat bukan karena geli, melainkan karena rasa tersinggung yang terkendali. Penjelasan diberikan pada atasan, bukan pada pendekar liar yang belum lama berdiri di dalam tembok ini. Ucapannya tajam, namun tidak sepenuhnya salah dalam tata aturan militer. Wira memang bukan panglima. Ia tidak memimpin divisi tetap, namun sejak malam penyerangan arsip, posisinya tak lagi bisa dianggap remeh. Sekar yang berdiri di tepi lingkaran menahan napas, matanya bergantian menatap keduanya. Ia tahu percakapan ini takkan berakhir pada argumentasi panjang. Ada sesuatu dalam cara Wirendra berdiri, sedikit terlalu siap, sedikit terlalu tegak, yang menunjukkan bahwa ia telah memperkirakan kemungkinan ini sejak namanya disebut di aula. Angin berhembus lebih kencang, menyapu debu tipis di atas batu halaman. Langit kelabu seperti menekan suasana semakin berat. "Jika pemindahan penjaga itu atas perintahmu," lanjut Wira, suaranya tetap rendah, namun kini lebih tegas.
maka malam serangan bukan kebetulan. Dan jika itu bukan kebetulan, maka ada alasan. Hening kembali jatuh, kali ini lebih tajam. Wirendra tidak segera menjawab. Ia memutar lehernya perlahan, seolah merenggangkan otot sebelum pertempuran. Alasan tidak selalu bisa dibuka pada semua telinga, katanya akhirnya. Ada keputusan yang dibuat untuk menjaga kestabilan yang lebih besar. Kalimat itu seperti api kecil yang dilemparkan ke tumpukan kering. Beberapa perwira saling pandang, kestabilan apa yang dimaksud, dan siapa yang berhak menentukan bahwa pengosongan penjagaan gudang senjata adalah bagian dari menjaga kestabilan. Tanpa aba-aba resmi, lingkaran prajurit sedikit melebar. Semua orang merasakan pergeseran suasana dari perdebatan menjadi konfrontasi fisik. Tidak ada aturan duel yang diumumkan, tidak ada wasit yang ditunjuk. Namun dalam budaya para kesatria Majapahit, ada bentuk pembuktian yang lebih tua dari tinta di atas kertas. Kehormatan diukur melalui keberanian berdiri sendiri. Wirendra mengangkat tangan kanannya perlahan dan mencabut pedangnya dari sarung dengan suara gesekan logam yang panjang dan jelas. Bunyi itu seperti garis batas yang ditarik di atas batu. "Jika kau ingin kebenaran," ucapnya. Pedang itu kini terarah rendah namun siap. Kata-kata itu bukan sekedar ancaman, itu tantangan terbuka. Beberapa prajurit menghirup napas tajam. Sekar melangkah setengah langkah ke depan, namun berhenti ketika melihat tangan Gajah Mada terangkat pelan. Satu isyarat kecil, cukup untuk memerintahkan semua orang tetap di tempat. Patih tidak menghentikan duel itu. Ia juga tidak mendongongnya. Ia membiarkannya menjadi ujian yang lahir dari situasi itu sendiri. Wira memandang pedang di tangan Wirendra, lalu perlahan mencabut pedangnya sendiri. Gerakannya tidak secepat atau seberat panglima di hadapannya, tetapi ada ketenangan dalam cara ia menggenggam gagang bilah itu. Luka di perutnya berdenyut, mengingatkan bahwa tubuhnya belum pulih. Namun rasa sakit seringkali menjadi pengingat paling jujur bahwa ia masih hidup dan masih memiliki tujuan. "Ini bukan tentang siapa lebih kuat," kata Wira pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Ini tentang siapa yang berani berdiri di bawah cahaya." Wirendra mendengus kecil. Cahaya seringkali menyilaukan mereka yang belum terbiasa. Mereka kini berdiri hanya beberapa langkah terpisah. Tidak ada lagi ruang untuk retorika, hanya nafas yang terdengar, berat dan terukur. Lingkaran prajurit menegang, sebagian menunduk, sebagian menatap tanpa berkedip. Di atas tembok istana, jauh dari pusat lingkaran, seekor burung gagak bertengger sejenak sebelum terbang menjauh, seakan enggan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Dan tepat ketika bilah pertama mulai terangkat, halaman istana yang biasanya menjadi simbol kejayaan kerajaan berubah menjadi arena pembuktian paling pribadi. Tidak ada jenderang perang, tidak ada trompet, hanya dua pria, dua keyakinan, dan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah tuduhan ini akan memperkuat Majapahit atau justru memecahnya dari dalam? Di detik-detik sebelum benturan pertama, semua yang hadir menyadari satu hal yang sama, bahwa apapun hasilnya nanti, garis antara kesetiaan dan pengkhianatan takkan pernah kembali setipis sebelumnya. Benturan pertama tidak hanya terdengar, ia terasa hingga ke tulang. Logam bertemu logam dengan dentang keras yang memantul pada dinding batu istana, menggema seperti jenderang perang yang dipukul tiba-tiba. Percikan api kecil meletup di antara dua bilah yang beradu, sesaat menyala sebelum padam tertiup angin kelabu yang berhembus melintasi halaman. Wirendra menyerang lebih dulu, tanpa ragu, tanpa aba-aba tambahan. Tebasannya datang dari atas dengan kekuatan penuh, bukan sekedar untuk melukai, tetapi untuk mematahkan pertahanan sejak awal. Wira mengangkat pedangnya menangkis, dan dampaknya membuat lengannya bergetar hingga ke bahu yang belum sepenuhnya pulih. Luka di perutnya seperti tersulut api ketika ia memutar tubuh untuk meredam tekanan. Ia tidak melawan kekuatan itu secara langsung. Ia menggeser, membelokkan, membiarkan tenaga besar itu meluncur melewati sisi tubuhnya. Namun tetap saja, getarannya menjalar ke seluruh rangka. Ini bukan duel melawan prajurit biasa, ini adalah badai dalam wujud manusia.
Wirendra bertarung seperti jenderal yang terbiasa memimpin dari garis depan. Gerakannya luas, tegas, tanpa tipu muslihat kecil. Ia tidak memburu celah sempit, ia menciptakan celah dengan menghancurkan pertahanan. Tebasan horizontalnya menyapu udara dengan suara berat, memaksa Wira melompat mundur satu langkah, lalu dua. Ujung bilah itu menyentuh lantai batu, memercikkan serpihan kecil yang berterbangan seperti hujan kerikil. Prajurit di lingkar luar tanpa sadar mundur setengah langkah, memberi ruang lebih luas pada pusaran duel yang mulai membesar. Wira mencoba membaca pola, mencoba menemukan ritme di balik kekuatan brutal itu. Namun Wirendra tidak memberi jeda. Serangan kedua datang dari sisi kiri, cepat dan berat, diikuti tusukan lurus yang memaksa Wira memutar pergelangan tangannya dengan presisi nyaris sempurna untuk mengalihkan arah Dilah. Nafas Wira mulai berat. Ia sadar jika duel ini berubah menjadi adu ketahanan murni, tubuhnya yang masih menyimpan luka akan lebih dulu menyerah. Maka ia mengubah jarak. Ia bergerak memutar, menjaga lingkaran kecil, memancing Wirendra untuk berputar mengikutinya. Angin membawa debu tipis melintasi kaki mereka, dan di bawah langit abu-abu itu, dua bayangan bergerak cepat saling mengincar. Majapahit butuh kekuatan, teriak Wirendra di sela serangan. Suaranya menyatu dengan dentang bilah, bukan penyelidikan yang melemahkan barisan. Tebasannya kali ini begitu kuat hingga ketika Wira menangkis, ujung pedang mereka terkunci sesaat. Wajah mereka hanya sejengkal, nafas bertemu nafas. Wira melihat bukan kebencian di mata itu, melainkan keyakinan keras yang tak mau digoyahkan. Dengan dorongan tiba-tiba, Wirendra melepaskan kunci dan menghantamkan bahunya ke dada Wira. Tubuh Wira terdorong mundur beberapa langkah. Tumitnya hampir menyentuh garis retakan batu di dekat pilar. Sakit di perutnya memuncak, namun ia menahan erangan yang hampir lolos. Ia menunduk sekejap, lalu menyerang balik dengan tebasan rendah ke arah kaki lawan. Gerakan itu cepat dan tak terduga. Namun Wirendra, meski bertubuh besar, meloncat mundur dengan kelincahan yang tidak sebanding dengan posturnya. Bilah Wira hanya menyentuh ujung sepatu zirah, memercikkan bunga api kecil. Wirendra mendarat dengan stabil, lalu segera maju lagi, seperti ombak yang tak pernah puas menghantam karang. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. 3 tebasan berturut-turut, masing-masing diarahkan untuk memaksa Wira bertahan, bukan menyerang. Tebasan vertikal, sapuan diagonal, lalu tusukan pendek. Wira menangkis yang pertama, memutar untuk menghindari yang kedua, dan memiringkan tubuh untuk membiarkan yang ketiga lewat sejengkal dari tulang rusuknya. Namun tekanan tak henti-henti itu membuatnya terus mundur hingga punggungnya hampir menyentuh pilar batu besar di tepi halaman. Ia sadar terjepit di sana berarti akhir. Dengan dorongan kaki terakhir, ia berguling ke samping, merasakan ujung pedang Wirendra menghantam pilar hingga serpihan batu jatuh berderak. Sorak tertahan terdengar dari lingkar luar, bukan sorak kegembiraan, melainkan reaksi naluriah pada nyarisnya maut. Wirendra tidak mengejar dengan terburu-buru. Ia melangkah maju perlahan, mengatur nafas, mengukur jarak. Ranggala bukan satu-satunya yang percaya padaku, katanya rendah, cukup keras untuk didengar Wira, namun tidak untuk seluruh halaman. Kalimat itu seperti bilah kedua yang menembus tanpa terlihat. Ada jaringan keyakinan di baliknya. Ada orang-orang lain yang berdiri dalam bayangan nama besar itu. Wira merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan takut, melainkan kesadaran bahwa duel ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih dalam. Namun, ia tak punya waktu memikirkan politik ketika bilah kembali bergerak. Wira memutuskan mengubah tempo. Alih-alih terus bertahan, ia maju lebih dulu. Tebasannya kali ini tidak sekuat milik Wirendra, tetapi lebih cepat, lebih tajam arahnya. Ia menyerang pergelangan tangan, lalu bahu, memaksa panglima itu mengangkat pedangnya lebih tinggi dari biasanya. Ketika logam kembali terkunci, Wira menekan dengan seluruh tenaga yang tersisa. Lengan mereka bergetar, otot-otot menegang. Untuk sesaat, kekuatan murni bertemu kemauan murni.
Wirendra mendorong balik dengan raungan tertahan, membuat kaki Wira bergeser di atas batu licin. Namun dalam dorongan itu, Wira melihat celah kecil, sekejap ketidakseimbangan ketika berat badan Wirendra terlalu condong ke depan. Ia memutar tubuh, membebaskan bilahnya, dan menyapu ke arah sisi terbuka. Wirendra menangkis, tetapi ujung pedang Wira sempat menyentuh zirah di rusuknya, meninggalkan goresan tipis. Tidak dalam, namun cukup untuk membuktikan bahwa sang panglima bisa disentuh. Lingkaran prajurit bergemuruh pelan. Ini bukan lagi duel sepihak. Ini pertarungan dua kehendak keras yang sama-sama menolak runtuh. Langit di atas mereka tetap kelabu, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di bawahnya, dentang logam terus beradu, lebih cepat, lebih liar. Setiap benturan mengirim getaran ke tanah, seakan halaman istana sendiri sedang diuji. Luka di perut Wira kembali terasa panas ketika ia memutar terlalu cepat untuk menghindari tebasan berat berikutnya. Pandangannya sempat mengabur sepersekian detik. Wirendra melihatnya. Panglima itu maju dengan tekanan penuh, mencoba memanfaatkan momen. Tebasan vertikalnya menghantam dengan kekuatan yang hampir memecah pertahanan. Wira menangkis, tetapi lututnya hampir goyah. Dalam sepersekian napas, keduanya terkunci lagi. Wajah mereka begitu dekat hingga Wira bisa melihat butiran keringat bercampur debu di pelipis Wirendra. Kekuatan menjaga kerajaan tetap utuh, bisik sang panglima. Keraguan menghancurkannya dari dalam. Wira menahan dorongan itu, rahangnya mengeras. Kekuatan tanpa kebenaran, balasnya pelan, adalah awal dari ketakutan. Dengan sisa tenaga, ia mendorong menjauh dan kembali memutar ke sisi terbuka halaman. Duel itu belum menentukan pemenang, namun satu hal telah jelas bagi semua yang menyaksikan. Ini bukan sekedar benturan dua pedang, ini adalah benturan dua cara memandang Majapahit, antara keyakinan bahwa stabilitas dijaga dengan kekuatan mutlak dan keyakinan bahwa kekuatan harus tunduk kepada kebenaran. Di bawah langit abu yang menggantung berat, percikan demi percikan terus meletup, dan setiap percikan itu seperti menyalakan kemungkinan bahwa apapun hasilnya nanti, kerajaan ini takkan pernah sama lagi. Benturan yang telah berlangsung tanpa jeda itu akhirnya menemukan titik retaknya ketika Wirendra yang sejak awal bertarung dengan pola terbuka dan tekanan frontal tiba-tiba mengubah jarak dengan cara paling kasar yang bisa dilakukan seorang prajurit berpengalaman. Ia tidak lagi mengandalkan bilahnya semata. Dalam satu gerakan cepat yang nyaris tak terbaca, ia membiarkan pedang mereka kembali terkunci, lalu menarik kepala ke belakang sepersekian detik sebelum menghantamkannya keras ke wajah Wira. Suara tulang beradu terdengar tumpul namun jelas. Dunia Wira bergetar. Pandangannya berkilat putih sesaat sebelum warna kembali, dengan denyut nyeri yang menjalar dari pelipis ke tengkuk. Darah hangat mengalir melewati alisnya, menetes ke batu halaman yang telah lebih dulu dihiasi serpihan dan goresan duel. Lingkaran prajurit tersentak. Ini bukan lagi pertarungan yang indah secara teknik. Ini adalah pertempuran jarak dekat yang brutal. Tanpa memberi waktu bagi Wira untuk memulihkan keseimbangan, Wirendra mendorong dengan seluruh berat tubuhnya. Tekanan itu bukan hanya kekuatan otot, ia adalah keyakinan yang dituangkan ke dalam dorongan. Wira terhuyung setengah langkah, dan di momen itulah bilah Wirendra bergerak rendah, menyayat ulang luka lama di perutnya. Rasa panas yang selama ini terpendam meledak menjadi nyeri tajam yang hampir merobek nafasnya. Kain perban yang sebelumnya kering mulai merembes merah. Sekar yang berdiri di tepi lingkaran tanpa sadar menggenggam ujung sabuknya lebih erat. Beberapa prajurit bergerak refleks, naluri mereka ingin melompat masuk dan menghentikan duel yang mulai melampaui batas. Namun tangan Gajah Mada kembali terangkat, tenang, pasti. Satu isyarat yang berarti tidak ada campur tangan.
Ini bukan sekadar adu fisik, ini ujian legitimasi di hadapan banyak orang. Wira jatuh pada satu lutut, batu dingin menyentuh kulitnya yang panas oleh luka. Nafasnya terdengar berat, terpotong-potong. Darah dari pelipisnya menetes, bercampur dengan debu dan serpihan batu. Di hadapannya, Wirendra berdiri tegak, dada naik turun namun tetap kokoh. Panglima itu mengangkat pedangnya tinggi, bayangannya memanjang di bawah langit kelabu. Bagi sebagian prajurit yang menyaksikan, pemandangan itu tampak seperti akhir yang tak terelakkan, tebasan terakhir yang akan menutup duel dengan satu keputusan keras. Namun tepat ketika bilah itu mulai turun, Wira melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melepaskan pedangnya sendiri. Logam itu jatuh ke batu dengan dentang pendek yang menggema aneh di tengah ketegangan. Gerakan itu mengejutkan bukan hanya Wirendra, tetapi semua yang menyaksikan. Dalam sepersekian detik kebingungan itu, Wira justru melangkah masuk terlalu dekat untuk ruang gerak tebasan panjang. Bilah Wirendra turun dengan kekuatan penuh, tetapi jaraknya tak lagi ideal. Wira mengunci pergelangan tangan lawannya dengan kedua tangannya, memutar keras ke arah luar sambil menghantamkan lututnya ke sikung Wirendra. Terdengar suara retak, bukan patah total, tetapi cukup untuk membuat genggaman itu goyah. Pedang Wirendra terlepas, jatuh dan memantul 2 kali sebelum berhenti beberapa langkah dari mereka. Namun seorang panglima yang bertahan puluhan perang tidak runtuh hanya karena satu sendi diguncang. Dengan geraman tertahan, Wirendra memutar tubuhnya dan mencabut belati pendek dari pinggangnya menggunakan tangan yang masih kuat. Gerakannya cepat, refleks yang ditempa pengalaman. Ia menusuk lurus ke dada Wira, jarak mereka begitu dekat hingga tak ada ruang untuk menangkis dengan pedang yang sudah terlepas. Wira memiringkan tubuhnya sekuat yang ia mampu, tetapi bilah pendek itu tetap menemukan daging, menembus bahu kanannya dengan sensasi panas yang membelah kesadarannya. Nafasnya tercekak, dunia menyempit menjadi denyut nyeri dan bau logam darah. Dalam jarak sedekat itu, wajah mereka hanya sejengkal. Tidak ada lagi sorak tertahan atau bisikan di lingkar luar yang bisa menembus ruang kecil di antara dua tubuh yang saling bertahan. Mata Wirendra yang sejak awal menyala dengan keyakinan keras, kini memperlihatkan sesuatu yang lebih rumit. Amarah, ya, tetapi juga luka batin yang tak terucap. "Aku tidak mengkhianati Majapahit," desisnya. Suaranya berat, namun bukan teriakan. Itu bukan pembelaan untuk orang lain, itu seperti pengakuan pada dirinya sendiri. Wira, meski darah mengalir dari bahu dan pelipis, menatap balik tanpa kebencian. "Aku tahu," jawabnya pelan, dan kalimat itu membuat udara di antara mereka berubah. Jawaban itu bukan sindiran. Ia adalah pengakuan bahwa duel ini tak pernah sesederhana hitam dan putih. Bahwa mungkin di balik keputusan-keputusan yang tampak mencurigakan, ada lapisan lain yang belum terbuka. Namun pengertian itu tidak menghentikan pertarungan. Dengan sisa tenaga yang dikumpulkannya dari kedalaman tekad, Wira melepaskan satu tangannya dari kunci pergelangan dan menggenggam gagang pedang yang tergeletak tak jauh dari kakinya. Ia tidak mengayunkannya dengan bilah. Ia memutar dan menghantamkan gagangnya keras ke rahang Wirendra. Sekali, dentuman tumpul terdengar, kepala panglima itu terhuyung. 2 kali, tubuh besar itu kehilangan keseimbangan. Lututnya goyah sebelum akhirnya roboh ke batu halaman dengan bunyi berat yang mengguncangkan debu di sekitarnya. Hening menyapu lingkaran prajurit. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan, hanya napas yang terdengar serempak, seperti seluruh halaman baru saja keluar dari bawah air. Wirendra tidak mati. Dadanya masih naik turun, meski rahangnya memar dan lengannya menggantung dengan sudut yang tidak alami. Belati yang masih menancap di bahu Wira bergetar kecil mengikuti denyut nadi. Wira sendiri berdiri dengan susah payah, langkahnya goyah namun tidak jatuh. Darah kini telah tumpah 2 kali di halaman yang sama. Pertama dari pelipisnya, kedua dari bahunya. Batu-batu istana menyerap warna merah itu tanpa komentar, seperti saksi bisu yang telah melihat terlalu banyak sejarah. Sekar akhirnya melangkah mendekat ketika Gajah Mada menurunkan tangannya. Prajurit-prajurit bergerak bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan panglima yang roboh itu tidak diinjak atau diperlakukan sebagai musuh biasa.
Ini bukan eksekusi, ini bukan pembantaian. Ini duel kehormatan yang berakhir dengan satu pihak tak lagi mampu berdiri. Wira mencabut perlahan belati dari bahunya, menahan erangan yang hampir lolos, lalu menjatuhkannya di samping pedangnya. Ia menatap Wirendra yang terbaring, dan untuk sesaat tidak ada permusuhan di wajahnya. Hanya kesadaran bahwa apa yang baru saja terjadi akan mengubah banyak hal. Di atas mereka, langit tetap kelabu, seolah belum selesai mengawasi. Angin berembus membawa debu dan bau darah yang tipis. Majapahit baru saja menyaksikan panglima besarnya dijatuhkan, bukan oleh pasukan asing, melainkan oleh salah satu penjaganya sendiri. Dan di antara luka-luka yang terlihat jelas, ada luka lain yang mulai terbuka. Retakan dalam struktur kepercayaan. Darah kedua telah tumpah, dan bersama dengannya, batas antara kesetiaan dan kebenaran menjadi semakin kabur. Keheningan setelah robohnya Wirendra terasa lebih berat daripada dentang pedang yang sebelumnya memenuhi halaman. Debu masih melayang tipis di udara, bercampur bau besi dari darah yang menodai batu. Prajurit-prajurit Divisi Timur membentuk lingkaran yang kini tidak lagi tegang oleh adu bilah, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ketidakpastian. Wira berdiri dengan bahu kanan yang masih mengalirkan darah. Nafasnya tidak teratur, namun matanya tetap terarah pada panglima yang terbaring di hadapannya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pernyataan penutup. Yang ada hanya ruang kosong yang menunggu diisi oleh kebenaran atau kebohongan yang lebih besar. Wirendra tertawa kecil, suaranya serak, bercampur darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Tawa itu bukan tawa orang kalah. Ia terdengar seperti seseorang yang melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. "Kalian terlalu lambat," katanya pelan, namun cukup jelas untuk membuat beberapa perwira saling pandang. Sekar melangkah mendekat, wajahnya tegang, namun pikirannya bekerja cepat. Gajah Mada berdiri tak jauh dari situ. Tatapannya tajam, tidak terpengaruh oleh dramatisnya duel yang baru saja terjadi. Ia tidak melihat seorang panglima yang jatuh. Ia melihat potongan informasi yang mulai membuka pola. Gerbang timur hanyalah pengalih perhatian. Lanjut Wirendra, suaranya makin berat namun tetap stabil. Kalimat itu seperti batu yang dijatuhkan ke sumur yang dalam, tidak langsung terdengar gema, tetapi semua tahu kedalamannya berbahaya. Beberapa prajurit Divisi Timur menegang, merasa seakan nama mereka baru saja disebut dalam permainan yang lebih besar. Wira menyeka darah dari pelipisnya dengan punggung tangan kiri. Tujuan sebenarnya bukan senjata. Tambah Wirendra menatap lurus ke langit kelabu, seolah berbicara pada sesuatu yang lebih luas daripada lingkaran manusia di sekitarnya. Lalu apa? Suara Gajah Mada akhirnya terdengar. Tenang, rendah, namun mengandung perintah yang tak bisa diabaikan. Wirendra memalingkan wajahnya perlahan ke arah Patih. Senyum pahit terlukis di bibirnya yang terluka. Catatan pajak wilayah selatan, dan daftar nama bangsawan yang diam-diam menolak kebijakan Patih. Kalimat itu tidak disambut dengan teriakan. Ia disambut dengan sunyi yang membeku. Wira merasakan denyut di bahunya seolah berhenti sesaat. Ini bukan lagi soal gudang senjata atau rotasi penjagaan. Ini bukan sekadar manuver militer. Ini adalah peta politik. Catatan pajak berarti sumber daya, daftar nama berarti posisi. Jika seseorang menguasai keduanya, ia tidak hanya tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ia tahu siapa yang bisa ditekan, siapa yang bisa dipatahkan, dan siapa yang harus disingkirkan. Sekar memejamkan mata sepersekian detik, menyusun ulang potongan-potongan yang sejak awal terasa janggal. Serangan ke ruang arsip, pengosongan penjagaan, kebakaran yang tidak sepenuhnya menghancurkan, tetapi cukup untuk menutupi sesuatu yang diambil. Ini bukan kudeta terbuka yang dilakukan dengan bendera dan pedang terhunus.
Ini pembersihan sistematis. Seseorang sedang menyusun daftar musuh, bukan untuk diserang sekaligus, melainkan untuk disingkirkan satu persatu secara sunyi. "Siapa?" tanya Wira. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu nama yang disebut nanti bisa mengguncangkan fondasi istana. Wirendra tertawa lagi, kali ini lebih pelan. "Kau pikir aku akan menyebutkannya di sini, di tengah lingkaran yang sudah terbelah?" Ia memiringkan kepala sedikit, menatap prajurit-prajurit yang sejak tadi berdiri sebagai saksi. "Kalian semua sudah menjadi bagian dari daftar itu, hanya saja belum tahu di sisi mana nama kalian ditulis." Kata-kata itu menyebar seperti racun tanpa warna. Beberapa perwira saling pandang dengan kecurigaan baru. Jika daftar itu benar ada, maka siapapun bisa menjadi target berikutnya, bukan karena kesalahan, tetapi karena posisi. Dan lebih berbahaya lagi, jika daftar itu memang telah disalin atau dicuri sebelum api melahap arsip, maka seseorang di dalam tembok istana kini memegang kendali atas keseimbangan kekuasaan. Gajah Mada melangkah maju satu langkah. Batu berderak pelan di bawah sandalnya. "Apakah kau terlibat?" tanyanya langsung. Tidak berputar, tidak memberi ruang untuk retorika. Wirendra menatapnya lama. "Aku menjaga stabilitas," jawabnya akhirnya. "Aku melihat perpecahan tumbuh. Aku melihat bangsawan yang mulai menghitung keuntungan pribadi lebih besar dari sumpah mereka pada kerajaan. Jika daftar itu jatuh ke tangan yang salah, Majapahit akan hancur dari dalam. Aku mencoba mengawasi, bukan menyerahkan." Wira mengernyit tipis. "Dengan memindahkan penjagaan? Dengan memastikan bahwa yang masuk ke arsip bukan hanya pencuri biasa," balas Wirendra. "Ada yang lebih besar dari sekedar api dan pedang malam itu." Angin berembus lebih kencang, membuat ujung bendera di menara istana berkibar keras. Di atas tembok jauh, bayangan bergerak singkat, hanya sesaat, lalu menghilang. Tidak ada yang benar-benar menyadarinya, kecuali mungkin satu atau dua pasang mata yang sudah terlalu terbiasa membaca gerakan kecil. Sekar akhirnya berbicara. Suaranya tidak meninggi namun jelas. "Jika benar ini tentang daftar nama, maka serangan itu bukan untuk menghancurkan Majapahit. Itu untuk mengendalikan arah politiknya." Ia memandang Wira. Dan siapapun yang memegang daftar itu, kini tahu siapa yang menentang kebijakan pusat, siapa yang ragu, dan siapa yang bisa diperas. Wira merasakan sesuatu yang lebih dingin dari luka di tubuhnya. Jika permainan ini adalah permainan informasi, maka duel tadi hanyalah lapisan luar, pengalih perhatian berikutnya. Seseorang ingin mereka sibuk dengan konflik terbuka, sementara kendali sesungguhnya bergerak diam-diam melalui dokumen dan bisikan. "Daftar itu belum lengkap," gumam Wirendra. Suaranya makin pelan namun tetap tegas. "Tapi ketika selesai, tidak akan ada ruang netral, hanya kawan atau musuh." Kata-kata itu seperti vonis tak tertulis. Lingkaran prajurit yang sejak tadi menyaksikan duel kini menyadari bahwa yang dipertaruhkan jauh lebih besar dari harga diri dua pendekar. Ini tentang arah kerajaan, tentang siapa yang berhak menentukan masa depan dengan menandai nama-nama di balik pintu tertutup. Gajah Mada memberi isyarat pada dua prajurit untuk membantu Wirendra berdiri. Ia tidak ditahan sebagai pengkhianat. Ia ditahan sebagai saksi. Pernyataan itu mengandung makna ganda. Belum bersalah, tetapi juga belum bebas. Wira menatap Panglima yang kini dibopong perlahan menjauh. Tidak ada kebencian di sana. Hanya kesadaran bahwa musuh yang mereka hadapi mungkin tidak berdiri di tengah lingkaran duel. Ia mungkin berdiri di balik bayangan, memegang pena, bukan pedang. Langit tetap kelabu, seakan menunda hujan yang tak kunjung turun. Di batu halaman, darah mulai mengering, meninggalkan noda gelap sebagai pengingat bahwa kebenaran seringkali menuntut harga. Namun hari itu, harga yang dibayar bukan hanya darah, melainkan keyakinan.
Karena jika daftar itu benar ada, dan jika nama-nama itu sedang disusun untuk menentukan siapa yang harus disingkirkan, maka Majapahit sedang berdiri di atas jurang yang tak terlihat. Dan siapapun, bahkan yang paling setia, bisa menjadi target berikutnya. Malam turun perlahan di atas Majapahit, membawa warna kelabu yang belum sepenuhnya hilang sejak api melahap ruang arsip. Asap tipis masih tercium di beberapa sudut istana, bercampur dengan bau batu panas yang mendingin setelah seharian menyerap terik dan darah. Halaman tempat duel berlangsung telah dibersihkan, namun noda gelap yang tersisa di sela-sela batu tak bisa sepenuhnya dihapus. Seperti ingatan, ia menolak dilenyapkan. Prajurit kembali ke pos masing-masing dengan langkah lebih berat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara keras malam itu. Bisikan pun terdengar tertahan, seolah dinding-dinding istana kini memiliki telinga yang lebih peka. Wirandra telah dibawa ke ruang pengamanan dalam, bukan sebagai terhukum, melainkan sebagai simpul informasi yang belum sepenuhnya terurai. Status itu sendiri cukup untuk membuat banyak orang gelisah. Di atas tembok utara, angin berembus lebih kencang, mengibaskan bendera kerajaan hingga terdengar seperti helaian napas panjang yang tak pernah selesai. Wira berdiri di sana, sendirian untuk sesaat, sebelum Sekar datang membawa kain bersih dan ramuan untuk luka bahunya. Perban di perutnya telah diganti, namun denyut nyeri masih terasa seperti bara yang disimpan di bawah kulit. Ia tidak mengeluh. Tatapannya menembus kegelapan halaman, seakan mencoba membaca jejak langkah yang tak terlihat. "Kau tidak harus berdiri di sini malam ini," ujar Sekar pelan, mengikat ulang perban di bahunya dengan hati-hati. "Tubuhmu belum pulih." Wira tersenyum tipis, bukan karena ringan hati, tetapi karena sadar bahwa kelelahan fisik jauh lebih mudah dihadapi dibanding beban pikiran. Jika daftar itu benar ada, katanya lirih, maka seseorang sedang menulis masa depan Majapahit dengan tinta yang tak terlihat. Sekar terdiam. Ia tahu apa yang tidak diucapkan Wira, bahwa tinta itu bisa saja telah menyentuh nama mereka. Tak jauh dari situ, di ruang dalam yang dijaga 2 lapis prajurit, Wirendra duduk bersandar pada dinding batu. Lengannya telah dibidai, rahangnya dibalut kain tipis. Ia tidak tampak seperti panglima yang kalah. Ia tampak seperti prajurit yang sedang menunggu giliran berikutnya dalam permainan yang lebih besar. Ketika Gajah Mada masuk tanpa pengiring, ruangan itu seketika terasa lebih sempit. Tidak ada interogasi keras, tidak ada ancaman, hanya 2 lelaki yang sama-sama memahami beratnya menjaga kerajaan. "Kau tahu lebih banyak dari yang kau katakan," ujar Patih. Suaranya rendah namun tak memberi ruang mengelak. Wirendra menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku tahu cukup untuk menyadari bahwa musuh kita tidak berdiri dengan pedang terhunus. Dan kau memilih menyembunyikan itu? Aku memilih memastikan siapa yang bisa dipercaya." Percakapan itu tidak menghasilkan nama, tidak malam itu. Namun cukup untuk menegaskan satu hal, daftar itu nyata dan orang yang menyusunnya masih berada di dalam tembok ini. Di sisi lain istana, jauh di atas menara pengawas yang jarang digunakan, sosok bermata dingin berdiri memandang ke bawah. Ia tidak mengenakan lambang divisi manapun, pakaiannya gelap, menyatu dengan bayangan malam. Dari ketinggian itu, ia melihat pergerakan prajurit yang lebih rapat dari biasanya, melihat cahaya obor yang berlipat ganda di setiap lorong. Bibirnya terangkat sedikit, bukan dalam tawa, melainkan dalam kepuasan yang terukur. Duel telah terjadi, kecurigaan telah tumbuh, retakan telah terbentuk. Ia tidak membutuhkan lebih dari itu untuk tahap awal. "Bagus," bisiknya pada angin yang membawa suaranya pergi. "Biarkan mereka saling menguji." Namun ketika tatapannya menemukan sosok Wira di atas tembok utara, senyum itu berubah tipis. Ada sesuatu dalam cara pendekar itu berdiri, terluka namun tidak patah, yang membuat permainan ini tak lagi sepenuhnya sepihak.
Wira akhirnya melangkah ke tengah halaman, tempat noda darahnya sendiri tadi siang hampir mengering. Obor-obor menyala di sekeliling, menciptakan lingkar cahaya yang bergoyang tertiup angin. Beberapa prajurit yang belum kembali ke barak berhenti, menyadari ada sesuatu yang akan diucapkan. Sekar berdiri beberapa langkah di belakangnya. Gajah Mada keluar dari lorong batu dan berhenti di tepi cahaya, tidak mengambil alih momen itu. Ia membiarkan Wira memilih kata-katanya sendiri. Dengan gerakan pelan namun tegas, Wira mencabut pedangnya dan mengangkatnya ke langit malam yang kelabu. Kilau bilah itu memantulkan cahaya obor seperti garis api tipis. "Aku bersumpah," ucapnya. Suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk menembus angin. "Siapapun yang menyulut perang di dalam Majapahit akan kuhadapi." Ia menarik nafas, menahan rasa sakit yang mencoba merampas kekuatannya. Di ruang gelap, di medan terbuka, di balik pintu tertutup, dimanapun ia bersembunyi. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan pada musuh tak terlihat, ia juga ditujukan pada prajurit yang berdiri menyaksikan, pada bangsawan yang mungkin mulai ragu, pada siapapun yang namanya mungkin sedang ditulis dalam daftar bayangan. Sumpah itu adalah garis yang digambar di atas abu, penanda bahwa ada yang memilih berdiri meski tanah di bawahnya rapuh. Angin tiba-tiba berhembus lebih keras, membuat api obor menari liar. Dari kejauhan, sosok bermata dingin menyaksikan adegan itu dengan mata menyipit. "Datanglah mencariku," gumamnya pelan, seolah menanggapi sumpah yang baru saja diucapkan. Untuk pertama kalinya sejak permainan ini dimulai, ada getar tipis dalam rencananya. Bukan karena takut, tetapi karena lawan yang ia hadapi mulai memahami pola. Malam semakin larut, prajurit kembali bergerak, namun kini dengan kesadaran baru. Majapahit tidak hanya dijaga oleh dinding dan pedang, tetapi oleh kepercayaan yang rapuh. Di atas batu yang masih menyimpan sisa darah, sumpah telah diucapkan. Dan sumpah di tanah ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah janji yang menuntut harga. Di menara tinggi, bayangan itu akhirnya berbalik dan menghilang ke dalam gelap. Di halaman, Wira menurunkan pedangnya perlahan. Ia tahu mulai malam ini perburuan tidak lagi satu arah. Musuhnya tahu ia akan datang, dan ia tahu musuhnya sedang menunggu. Di atas abu yang belum sepenuhnya dingin, dua kehendak kini bergerak saling mencari. Dan ketika daftar itu akhirnya lengkap, ketika nama terakhir ditulis atau dihapus, Majapahit akan mengetahui siapa yang benar-benar setia dan siapa yang sejak awal hanya menunggu waktu untuk menyalakan api dari dalam. Api memang telah padam, darah di halaman istana telah dibersihkan. Panglima yang roboh masih bernafas, pendekar yang terluka masih berdiri. Namun Majapahit tidak pernah benar-benar setenang permukaannya. Di ruang arsip yang hangus sebagian, abu masih menyimpan rahasia yang belum ditemukan. Beberapa lembar catatan hilang, bukan terbakar, melainkan diambil. Dan di antara nama-nama yang tersisa, terdapat celah yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di ruang pengamanan, Wirendra menutup mata bukan untuk tidur, melainkan untuk mengingat. Wajah-wajah, percakapan-percakapan singkat, perintah-perintah yang terdengar biasa, namun terasa ganjil. Ia mulai menyadari, ia mungkin bukan target utama. Ia mungkin hanya batu pertama yang dijatuhkan untuk mengukur kedalaman air. Di atas tembok utara, Wira memandangi kota yang tertidur. Lampu-lampu minyak menyala redup di kejauhan, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia tahu mulai malam ini, ia bukan lagi sekadar pengawas bayangan. Ia telah menjadi simbol bagi yang percaya padanya dan bagi yang ingin menjatuhkannya. Dan di menara yang gelap, sosok bermata dingin membuka gulungan kecil.
Satu nama telah dicoret, 2 nama diberi tanda. Permainan belum selesai, ia baru saja dimulai. Majapahit tidak akan runtuh oleh serangan dari luar. Ia akan diuji oleh daftar yang ditulis dalam diam. Dan ketika nama berikutnya disebut, tidak semua orang akan siap mendengarnya. Jika menurutmu duel ini hanyalah permulaan, jika kamu mulai mencurigai siapa dalang sebenarnya, dan jika kamu ingin melihat siapa nama berikutnya yang akan dicoret, jangan berhenti di sini. Tulis di kolom komentar, siapa menurutmu dalang di balik daftar rahasia itu? Apakah ia bangsawan, panglima lain, atau seseorang yang selama ini tak pernah dicurigai? Dan bersedialah, karena di episode berikutnya, perburuan tidak lagi berlangsung dalam bayangan. Ia akan menyentuh jantung kekuasaan. Majapahit sedang diawasi, dan mungkin kamu sudah melihat petunjuknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.